Halo semua, di video kali ini saya akan mengganti shock ESS DTG Plus di Innova KD saya. Jadi untuk penggantian shock ESS itu di Innova KD atau Innova bensin sama ya, yang penting 2005 sampai 2015 itu sama persis. Ini punya saya kebetulan yang 2012 ya. Jadi untuk dari 2005 sampai 2015 itu sama saja, nggak ada yang beda. Untuk pemasangannya sama. Yang saya ganti itu hanya belakang ya, depannya tidak. Jadi oke saja, lanjut ke pemasangannya. Untuk dosnya begini ya, ESS DTG Plus itu di sini ya, tulisannya nih DTG Plus itu Innova. Jadi kalau DTG Plus tahu saya ya Innova yang lama sama yang baru, yang Ribbon ya maksudnya, bukan yang Zenix ya, Ribbon sama Innova yang lama itu sama dosnya dari 2005 sampai 2015. Terus dengan Innova Ribbon ya, Venturer gitu, itu sama plek katanya. Dari penampakannya bagus ya, dia bagus besar ya daripada yang orinya. Dan di ESS DTG Plus itu ada adjustmentnya, jadi ada kliknya untuk kita mau hard atau soft ya. Jadi itu tuh untuk kliknya tuh diputer gini di ESS DTG ini. Nah ini ada tulisannya soft, hard. Jadi semakin keras, semakin bantingannya semakin keras itu semakin ke kanan. Jadi semakin ke kiri itu semakin lembut. Bagus ya, untuk build quality-nya ini oke punya ini sih. ESS kebetulan dari Thailand. Kalau yang dari Jepang itu ada yang katanya, saya juga lihat dari channel sebelah itu ada yang karaten, adjustmentnya tuh di atas sini, jadi harus membongkarnya. Kalau dipasang tuh gini kan, dia dari di bawah sini, jadi kita ngolong aja di bawah itu sudah bisa mengatur adjustmentnya. Nah kalau yang Jepang katanya itu di atas sini, jadi kita ribet, harus dibuka dulu baru bisa mengatur adjustmentnya. Solid banget ya kelihatannya. Nah, jadi langsung saja kita ke pemasangannya. Jadi untuk pemasangannya itu cukup mudah ya, itu hanya membutuhkan kunci 14 untuk membuka yang di bawah itu. Terus yang di atas itu kalau nggak salah itu 12 ya, kalau nggak salah, atau 14. Jadi untuk pemasangannya itu pertama kita harus naikkan sasisnya ya. Jadi sasisnya itu harus dinaikkan lalu dipakai jack stand. Setelah naik kita jack stand. Nah setelah di jack stand itu kita harus membuka bannya. Habis setelah membuka bannya baru kita kelihatan shocknya ya, baru copot yang atas bawah. Coba ayo kita langsung eksekusi aja. Nah lalu setelah ban terlepas, yang harus kita lepas adalah baut ini dan baut yang di atas sini ya. Nah itu baut yang ini, baut yang itu yang akan kita lepas. Baut yang di bawah ini itu baut 17 ya. Langsung saja kita buka. Oke, jadi ini setelah terlepas ya, ini ada dua baut. Jadi satu bautnya itu tidak usah dilepas seluruhnya, satu baut yang ini itu dilepas semuanya, tapi yang satu ini dilonggarin setengah aja sih, setengah aja itu sudah bisa terlepas. Dratnya itu lumayan panjang loh, dratnya, muternya panjang sekali. Jadi untuk yang di atas itu tuh harus pakai kunci T atau kunci shock yang gini ya. Itu kalau misalnya pakai kunci biasa itu nggak bisa karena dia di atas terjepit gitu. Dan ini penampakan shock orinya dan shock ESS. Jadi kelihatan sekali ya, untuk yang ori ini kecil sekali, yang ESS ini besar. Beda build quality-nya dan beratnya itu lumayan. Jadi signifikan sekali nih ya beratnya ini. Jadi ini nih shocknya sudah mati, dia nggak bisa main lagi. Jadi kalau misalnya ditekan itu dia nggak bisa kembali lagi. Nah dia begini terus, itu tuh shocknya sudah mati. Jadi Innova itu dia tuh empuk ya, memang empuk. Jadi saking empuknya itu dia tuh kita nggak bisa bedain kalau misalnya shocknya mati atau tidak. Yang mati itu keras ya, tapi rata-rata biasanya shock Innova itu kalau misalnya mati itu biasanya tambah terlalu main. Jadi mobil saya ini kan pernya itu sudah saya pendekin, yang belakang itu 4 jari, yang depan 2 jari. Itu baru kerasa sih. Terus saya tambah stopper yang 7 cm. Itu misalnya kalau jalan di tol itu kerasa sekali. Terlalu mentul-mentul. Jadi diajak speeding gitu di tol 60-70 itu sudah kerasa sekali. Apalagi kalau muatannya full ya. Wah itu bener-bener gak nyaman sih. Waktu lebaran kemarin mudik saya pakai ini ya, mobil ini dari Flores ke Surabaya. Nah dari Flores ke Surabaya kan pakai kapal, nggak terlalu kerasa. Nah pas waktu di tol full terus diajak speeding itu nggak nyaman banget, kasihan yang belakang sih.
Nah, setelah saya cari shock YSS ini, saya memang sudah kepikiran mau ganti shock sih. Memang sebelum dibawa mudik itu beberapa bulan lalu, itu saya sudah merasakan ini terlalu main. Jalan lubang dikit itu udah mentok di stoppernya itu. Untung stoppernya ya, stopper saya sudah ganti yang empuk ya. Stoppernya itu yang dia empuk. Jadi kalau misalnya kita di jalan jelek atau di jalan berlubang itu tuh kena di sini dan dia tuh bantingannya jadi empuk. Nah, ini pernya yang sudah di custom beli di toko orange ya. Nah, karena custom dia tuh travelnya kan tinggi ya, Innova ini travelnya tinggi pas begini. Nah, biasanya yang terjadi itu ini pernya itu dia terlepas. Saya beberapa kali, 2 kali 3 kali ya setelah penggantian saya merasakan itu, misalnya di jalan miring gitu ya yang bannya ini travelnya gini, itu dia seringkali terlepas. Makanya saya akalin dengan kawat gini, itu sudah aman sih selama saya pakai ini udah aman. Nah, yang waktu kemarin saya kira itu memang dia terlalu empuk ya shocknya, jadi saya tambahin spring buffer, tapi nggak ngefek karena memang dari shocknya yang memang sudah terlalu, jadi memang harus diganti. Nah, kalau YSS itu kalau misalnya kita turunin itu dia kembali sendiri. Nah dia kembali sendiri gitu. Shock yang masih baru, shock ori pun itu kalau misalnya si bagus itu masih baru, itu dia kalau misalnya kita tekan itu akan kembali lagi, nggak seperti yang ini ya. Ini punya saya mungkin dari awal pertama beli ini belum diganti ini sama orang sebelumnya. Memang ini Innova ini sudah 5 tahun di saya, hanya saya nggak terlalu ngeh karena shock apernya itu kan belum diganti ya. Setelah penggantian itu baru kerasa sih gitu. Nah, sekarang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuka dudukan ini untuk diganti ke sini ya. Jadi langsung saja kita buka. Itu pakai kunci 14 dan tang jepit ya. 14-nya masukin dulu biar untuk kita buka nanti, dan untuk tang jepitnya dijepit di sini biar enggak lari-lari. Oke, jadi beginilah penampakan setelah terpasang ya. Ini tadi masuknya memang agak seret, itu saya pakai gemuk ya biar masuknya enak. Jadi tadi saya kasih gemuk dulu biar masuknya itu enak, dan yang atas juga sudah. Jadi sebenarnya ada 3 baut ya, 1, 2 di atas ini ya, ini kelihatan. Nah itu baut yang sebelah sana dengan baut yang sebelah sini, itu 3 baut. Yang sebelah sini itu sebenarnya hanya setengah ya, jadi saya longgarin setengah, yang sana full. Jadi sekarang tinggal yang sebelah ya pemasangan sama persis. Beginilah penampakan dari bawah kolong YSS DTG Plus di Innova KD. Jadi kalau misalnya kita akan mengadjustment itu lebih gampang ya. Dan untuk rasanya ini memang lebih enak daripada originalnya ya. Setelah saya mencoba di speed table ini, rasanya begitu beda ya, lumayan dia lebih rigid, berbeda dengan shock originalnya yang sangat goyang. Dan untuk review selanjutnya kalian bisa nonton di TikTok saya, yaitu Prima Jasa Engineering. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton.